negara, mengurangi pelanggaran, dan membuat pengelolaan sawit nasional lebih efektif dan berkeadilan. Kami ucapkan selamat datang Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang kami hormati Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bapak Tommy Andana. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pajak Bapak Bimo Wijayanto. Yang kami hormati Ketua Satgasus OPN Polri Bapak Heri Murianto. Yang kami hormati Wakil Ketua Satgasus OPN Polri Bapak Novel Baswedan. Yang kami hormati Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Bapak Edi Abdurrahman. Yang kami hormati Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono beserta pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Dr. Muhammad Rum. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Insinyur Putu Juli Ardika, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini, Kamis 6 November 2025 di Common Gate NP City One PP Multi Terminal Indonesia, Jakarta Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama. Kepada Bapak Jaka kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Menteri Perindustrian, serta para hadirin sekalian dan media massa maupun media elektronik maupun media massa. Pada kesempatan yang baik ini, kita telah melaksanakan kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Satgas Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak dan Kepolisian, yang dalam hal ini kita mendapatkan data informasi bahwa telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu, berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar, yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar
dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional. Satgas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit atau Satgas PKH di bawah Presiden memperkuat sisi hulu, yaitu penertiban, perizinan, penguasaan lahan, dan konsolidasi terhadap konsolidasi data sektor sawit. Kemenku dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai bersama Satgasus Polri memperkuat sisi hilir, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ekspor dan potensi kehilangan penerimaan negara. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat krusial, khususnya antara Kemenperin, Kemendak, Kemenq, Polri, dan instansi teknis lainnya karena memastikan bahwa industri sawit Indonesia berjalan lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Mungkin dari Kementerian Keuangan itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak Kapolri mungkin ada yang akan disampaikan juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak. Dr. Andes Agus Gumiwang Katang Sesmisal, staf jabat pendamping. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Jagat Budi Utama yang mewakili Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak dan Dirut Badan Pelayanan atau BPDP Bapak Edi Abdurrahman. Yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Handana, pejabat Kabaris Krim Polri, saya lanjutkan pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Kabaris Krim Polri, Kadif Humas, Kakortas Tipikor, dan secara khusus tim yang memang kita tugaskan untuk melaksanakan tugas gabungan dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Bea Cabak dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Pak Heri Morianto beserta Waka Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Bapak Novel Baswedan dan seluruh tim serta rekan-rekan media. Baik, mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai. Alhamdulillah sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysis
Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut, maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter ke 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari laboratorium terpadu. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CBO. Kita ingin mendalami lebih lanjut karena dari modus yang terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi, dan saat ini terjadi pada komoditas jenis petimeter yang oleh pemerintah tidak dikenakan biaya keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas petimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau tidak salah, dan ini akan terus kita kembangkan. Jadi ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross check barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus OPN, Pak Heri Morianto, Pak Nobel dan kawan-kawan yang menemukan ini, dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak, dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, dan mari tentunya kita bersama-sama
melakukan pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum, sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara ini bisa kita hindari, dan harapan Bapak Presiden agar memasukkan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal. Uang-uang tersebut, dana tersebut kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk program-program pembangunan, program-program yang mendorong apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program-program kesejahteraan untuk rakyat dan juga program-program lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya, dan saya dorong untuk tim OPN untuk bekerja lebih optimal sehingga kita selamatkan negara kita dari potensi kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Kepada Bapak Agus Gumiwang, kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga tentu salam sehat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya, yang juga kita hormati Bapak Menteri Keuangan. Di sini ada Pak Dirjen Bea Cukai, ada Pak Dirjen Pajak, dan tentu juga Bapak Dirjen Daglu yang saya juga dengan hadir. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya hormati teman-teman sekantor saya, di sini ada Irjen Kemenperin, ada Dirjen Agro, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari media. Pertama-tama Pak Kapolri, Pak Dirjen Bea Cukai, dan juga Pak Dirjen Pajak, kami dari Kemenperin memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolri dengan jajarannya, pada Pak Dirjen Bea Cukai dan jajarannya, juga pada Pak Dirjen Pajak dengan jajarannya yang telah melakukan kerja keras, dan kita sampai pada titik hari ini kegiatan pengecekan di lapangan atas ekspor komoditas olahan kelapa sawit di Pelabuhan Tanjung Priok yang kita laksanakan pada hari ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan dan sudah kita simak, disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Kapolri, bahwa pimpinan Satgasus telah berhasil mengungkap dugaan bahwa perusahaan MMS melakukan ekspor dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang yang tidak sesuai dengan komoditas yang akan diekspor. Dan dugaan kegiatan ekspor ilegal ini bagi kami di Kemenperin jelas-jelas merupakan sebuah kegiatan yang tidak mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri, karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah, dan tentu mengganggu, sekali lagi mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Kami sendiri di Kemenperin telah menerbitkan Permenperin nomor 32 tahun 2024 tentang klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit sebagai acuan spesifikasi teknis komoditas CPO dan
olahannya, dan aturan ini seharusnya menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor atas komoditas olahan kelapa sawit oleh kementerian dan lembaga terkait. Saya ingin berikan pesan khususnya kepada para pelaku usaha, bahwa pemerintah tidak akan kompromi ya, terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, ya, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. Ini merupakan deterrent effect atau faktor deterrent, dan setelah itu akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lainnya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajarannya, kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian konferensi pers oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik.